Cerpen Secuil Hati di Pesantren oleh Zahra Wardah. Aku gak mau dijodohkan dengan anak desa ya. Anak pesantren lagi, kolot pasti. Rengek Nur kepada ayahnya sembari beranjak meninggalkan meja makan malam itu. Nur, kamu mau ayah dan ibu disiksa di neraka karenamu? Tanya Pak Amri dengan nada meninggi seraya memandang putrinya yang mulai menjauh darinya. Nur berhenti sejenak dengan posisi yang masih membelakangi ayahnya, mencerna masuk pertanyaan Pak Amri. Akan tetapi perempuan pemilik alis tebal itu melanjutkan langkahnya. Ucapan ayahnya dianggap angin yang masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Perempuan itu menutup daun pintu kamarnya dengan keras. Malam semakin pekat. Perempuan yang bernama lengkap Nur Rahmi itu ternyata tak sanggup menutup mata. Perkataan sekaligus pertanyaan Pak Amri terakhir kali kepadanya membuat gadis itu pusing. Semalaman gadis berkulit putih itu memikirkan hal itu matang-matang. Satu sisi dia tak mau dijodohkan, satu sisi lain Nur juga tak mau melukai hati Pak Amri. Pergaulan Nur di luar rumah sangat bebas, pakaiannya sopan, hanya saja gadis itu belum berjilbab. Dia sangat suka mengikuti teman-temannya yang bebas tanpa ada aturan-aturan yang mengikat. Hal itu sangat mengganggu pikiran Pak Amri sebagai kepala keluarga. Pak Amri itu juga yang menjadi alasan beliau menjodohkan Nur dengan anak Kiai Saleh di kampung, tempat kelahiran Pak Amri dahulu. Sebelum hidup di kota, lelaki yang berkumis tebal itu dulu bertempat tinggal di sebuah desa kecil. Lantas mencari peruntungan hidup ke kota hingga sukses seperti sekarang. Ya, aku mau dijodohkan dengan putra Pak Kiai itu, tapi dengan syarat aku gak mau diatur-atur. Nur terpaksa mengikuti perintah Pak Amri setelah semalaman menimbang. Itu masalah kamu dengan suamimu nantinya. Kalau sudah nikah, ayah nggak ada lagi tanggung jawab atas kamu. Jelas pria dengan kemeja putih yang membalut tubuhnya. Dia sangat bersyukur akhirnya putri satu-satunya itu menyetujui perjodohannya dengan anak teman sekaligus sahabat kecilnya itu. Pagi itu anak dan ayah sarapan bersama dalam satu meja. 2 lembar roti tawar berikut dengan segelas susu hangat sudah tersedia di benda yang berbentuk persegi panjang itu. Nur menyantapnya dengan lahap. Sekilas wajahnya yang putih tampak semakin cerah karena terkena sinar matahari yang menembus masuk ke dalam ruangan. Istri Pak Amri sudah lama meninggal, jadi Nur tumbuh tanpa sentuhan kasih seorang ibu. Makanya dia bisa sekendah hati melakukan apapun sesuai keinginannya. Sebab Pak Amri sangat sibuk sekali bekerja, sampai waktunya untuk Nur pun sangat terbatas. Hari yang membahagiakan bagi Pak Amri pun tiba. Lelaki itu sangat bersemangat dan antusias menyalami tamu yang mulai berdatangan. Akhirnya Nur telah sah menjadi istri Ustadz Karim, putra Kiai Saleh. Berbeda dengan raut wajah si mempelai perempuan yang sedang duduk bersanding dengan Ustadz Karim, wajahnya yang sudah berpoles make up pun ditekuk. Tak ada lengkungan sempurna di sana. Dek, kalau kamu belum ridho, saya tidak akan memaksamu untuk menjalankan kewajiban sebagai istri. Saya siap menunggumu, ucap Ustadz Karim yang menyadari istrinya mungkin tak nyaman dan belum ikhlas menjadi istri karena dijodohkan. Dia bisa melihat itu di sepanjang pesta tadi. Terima kasih sudah memahamiku, maaf, lirih Nur. Ustadz Karim pun dapat memaklumi istrinya. Kemudian dia mengambil satu bantal dan tidur di sofa yang ada dalam ruangan itu. Lelaki berkumis tipis itu membiarkan Nur tidur di kasur sendiri. Tak mungkin kan kita beda kamar, nanti semuanya curiga. Mendingan saya tidur di sini saja supaya tidak khilaf. Lelaki berparas tinggi dan kulit putih bersih itu dengan sabar mampu menghadapi istrinya. Hingga akhirnya Nur pun mulai meleleh karenanya. Sebulan sudah pernikahan mereka, Nur mulai menaruh hati kepada Ustadz Karim. Penampilannya sekarang sudah berubah atas didikan dari suaminya itu. Wanita itu berniat nanti malam akan menyerahkan segenap jiwa dan raganya untuk sang suami, menjadi seorang istri sepenuhnya.
Dek, sudah siap? Kita berangkat sekarang yuk. Ajak Ustadz Karim dari luar kamar mereka. Kali ini mereka berdua ditugaskan oleh Kiai Saleh untuk menilik pembangunan pesantren yang nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Karim. Iya, sebentar lagi mas, balas Nur dengan nada sedikit tinggi supaya lawan bicaranya mendengar. Perjalanan mereka ditempuh hampir 1 jam. Sepanjang perjalanan Nur sangat mensyukuri nasibnya telah bertemu dengan Ustadz Karim. Hidupnya makin terarah dan menenangkan jiwa. Dia memandangi suaminya sampai bulu matanya tak bergerak. Sungguh Tuhan telah mengirimkan orang terbaik untuknya. Kamu kenapa dek? Terpesona dengan ketampananku. Hihihi. Guruan Ustadz Karim baru kali ini sukses mengukir lengkungan sempurna pada bibir Nur. Hal itu pun membuat lelaki berkopiah hitam itu membalas senyuman. Hatinya serasa terbang ke awan. Ya, aku sudah tergagum dengan suamiku, lirih Nur. Dia tak mau Ustadz Karim sampai mendengarnya. Akan tetapi lamat-lamat suaminya itu mendengar. Apa? Tanya lelaki berhidung mancung itu memastikan. Dia mengalihkan pandangannya sejenak kepada istri yang duduk di sampingnya. Hampir pria itu kehilangan fokus untuk mengemudi sampai hampir menabrak trotoar jalan. Untungnya segera Ustadz Karim bisa mengendalikan semua. Kamu gak kenapa-napa kan dek? Ustadz Karim khawatir dengan istri tercintanya. Nur bukannya ketakutan karena mobil yang mereka tumpangi hampir menabrak. Dia justru tertawa. Tangannya menutup mulutnya supaya tak ketahuan bahwa dia sedang menertawakan Ustadz Karim. Semakin kesini perangai Nur berubah menjadi seorang wanita yang lembut. Enggak mas, Ustadz Karim menghela nafas lega. Dia pun melanjutkan perjalanannya kembali. Sampai di sana sepasang suami istri itu disambut oleh para pekerja pembangunan pesantren itu. Semua orang ramah dan sangat menghormati mereka berdua. Ustadz Karim dan Nur diantar oleh salah satu pekerja di sana untuk melihat-lihat gedung. Ada yang sudah hampir selesai, ada juga yang baru menaikkan batu bata. Tiba-tiba dari atas ada alat berat yang jatuh. Awas mas, pekik Nur kepada suaminya. Istri Ustadz Karim itu lari menghampiri suaminya yang tak jauh darinya. Di depan mata kepalanya Ustadz Karim mengembuskan napas terakhir. Mas, maafin aku mas, jangan pergi dengan begini. Aku akan mengabdikan semua jiwa dan ragaku hanya untukmu. Aku mencintaimu mas. Butiran bening yang turun dari sudut matanya mengiringi kelopak mata Ustadz Karim yang mulai menutup pelan-pelan. Wajah Ustadz Karim tampak semringah. Lamat-lamat dia mendengar pengakuan istrinya. Mungkin hal itu yang bisa membuat lelaki itu berpulang dengan tenang untuk selamanya. Selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Dan bagi yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, sudah komen, saya doakan semoga sehat selalu, murah rezekinya, bahagia selalu. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.